Hello everyone, let me introduce myself. My name is Fikian Rido. My NPM 244111042. In this video, I want to explain about the selecting human research. Untuk slide pertama, slide ini menjelaskan bahwa proses memilih karyawan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perasaan atau pengalaman pribadi, tetapi harus menggunakan pendekatan atau perekrutan berbasis data dan juga bukti. Organisasi yang menggunakan metode seleksi yang terukur dapat memperoleh anggota tim yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan kualitas kerja dan daya saing perusahaan. Menurut UKL and Gardner 2019, pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan tim tetapi juga memastikan orang yang dipilih benar-benar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Di slide kedua menjelaskan mengapa proses seleksi yang baik sangat penting bagi perusahaan. Kesalahan dalam merekrut dapat menyebabkan biaya besar karena perusahaan harus mengeluarkan biaya pelatihan ulang, pergantian karyawan, dan juga menanggung penurunan produktivitas. Sebaliknya, karyawan dengan performa tinggi mampu menghasilkan kontribusi yang jauh lebih besar dibanding rata-rata pekerja. Menurut Harkness, Ginet, dan juga Kirby tahun 2019, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Di slide ketiga, membahas dua konsep utama dalam seleksi, yaitu validitas dan juga utilitas. Validitas berarti metode seleksi yang digunakan benar-benar dapat memprediksi kemampuan seseorang saat bekerja nantinya. Sementara, utilitas menunjukkan apakah metode tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya dan juga waktu yang dikeluarkan perusahaan. Slide ini menunjukkan bahwa penggunaan beberapa metode secara bersamaan, seperti tes kemampuan dan wawancara terstruktur, dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat terhadap kinerja calon karyawan. Lanjut untuk slide keempat. Di slide keempat ini menjelaskan beberapa metode yang terbukti efektif dalam memprediksi kinerja kerja. Tes kemampuan umum atau General Mental Ability atau GMA digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Wawancara terstruktur membantu menghasilkan penilaian yang lebih objektif. Simulasi kerja memberikan gambaran kemampuan nyata kandidat saat melakukan tugas, sedangkan tes integritas digunakan untuk melihat kecenderungan perilaku yang positif. Menurut HBR, kombinasi beberapa metode seleksi sering menghasilkan keputusan yang lebih baik dibanding hanya menggunakan satu metode saja. Lanjut ke slide yang kelima. Di slide kelima ini menjelaskan bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan multi-hurdler approach, yaitu sistem seleksi bertahap, seperti tahapan memiliki fungsi yang berbeda untuk menyaring kandidat secara lebih mendalam. Contohnya, dimulai dari tes kemampuan, dilanjut wawancara, lalu simulasi kerja. Pendekatan ini membuat proses seleksi menjadi lebih lengkap, adil, dan juga mengurangi risiko memilih kandidat yang kurang sesuai. Selanjutnya, untuk slide yang ke-6. Di slide ini menjelaskan bahwa sebelum perusahaan melakukan proses seleksi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah job analysis atau analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan untuk memahami apa saja tanggung jawab pekerjaan dan juga kriteria yang dibutuhkan agar seseorang dapat menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik. Dari proses ini, perusahaan dapat menentukan KSAO atau Knowledge, Skill, Abilities, and juga Other Characteristics, atau pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta karakteristik lain yang harus dimiliki kandidat. Dengan mengetahui kebutuhan pekerjaan terlebih dahulu, perusahaan dapat memilih metode seleksi yang lebih tepat dan juga mengurangi resiko salah memilih karyawan. Di slide ini juga menekankan pentingnya mengikuti Uniform Guidelines on Employee Selection Procedure dan standar pengujian yang berlaku agar proses seleksi berjalan secara adil dan tidak merugikan kelompok tertentu. Seleksi yang baik bukan hanya mencari kandidat terbaik, tetapi juga memastikan seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya. Menurut UKL and Gardner 2019, keputusan dalam memilih anggota tim akan sangat
memengaruhi kualitas kepemimpinan dan pencapaian tujuan organisasi karena sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, strategi seleksi harus dirancang secara sistematif, objektif, dan juga sesuai kebutuhan organisasi agar hasil yang diperoleh benar-benar efektif dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk slide yang ketujuh, menjelaskan bagaimana metode seleksi diterapkan secara nyata dalam proses perekrutan. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan dan sistem penilaian yang sama untuk setiap kandidat. Metode ini dianggap lebih efektif dibanding wawancara biasa karena mampu mengurangi subjektivitas dan menghasilkan penilaian yang lebih konsisten. Pertanyaan yang diberikan biasanya berfokus pada pengalaman kandidat sebelumnya dan bagaimana mereka menghadapi situasi tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain wawancara, perusahaan juga menggunakan berbagai jenis tes seleksi seperti kemampuan kognitif, tes kepribadian, dan simulasi pekerjaan. Tes kemampuan digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, sedangkan tes kepribadian membantu melihat karakter dan gaya kerja kandidat. Simulasi kerja memberikan kesempatan bagi kandidat untuk menunjukkan kemampuan mereka secara langsung melalui tugas yang menyerupai kondisi pekerjaan nyata. Metode lain yang masih digunakan adalah reference check atau pemeriksaan referensi untuk memastikan informasi pengalaman kerja kandidat sesuai dengan kenyataan. Menurut Harkness, Ginett, dan Corpy 2012, penggunaan beberapa metode seleksi secara bersamaan dapat membantu organisasi mendapatkan gambaran kandidat yang lebih lengkap sehingga keputusan perekrutan menjadi lebih akurat dan juga berkualitas. Selanjutnya untuk slide ke-8 yaitu menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan melakukan proses seleksi karyawan. Saat ini, banyak organisasi menggunakan platform otomatis untuk membantu mengelola lamaran kerja, mencari kandidat awal, mengatur jadwal wawancara, dan juga menyimpan data pelamar. Penggunaan teknologi membuat proses rekrutmen menjadi lebih cepat, lebih terorganisasi, dan mampu menghemat waktu tim HR, sehingga mereka dapat fokus pada keputusan yang lebih strategis. Selain itu, teknologi berbasis AI mulai digunakan untuk membantu mencari kandidat yang sesuai, menganalisis hasil tes, dan juga mengurangi kemungkinan bias dalam proses seleksi. Namun, di slide ini juga menekankan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan peran manusia sepenuhnya. Keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan manusia karena terdapat aspek yang tidak dapat diukur secara otomatis, seperti nilai, etika, motivasi, dan juga kecocokan budaya kerja. Menurut HBR, penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kandidat. Oleh karena itu, teknologi sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Selanjutnya untuk slide ke-9. Di slide ini menjelaskan bahwa proses seleksi tidak berhenti setelah perusahaan menerima karyawan baru. Organisasi perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap metode seleksi yang digunakan untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar menghasilkan karyawan yang berkinerja baik. Metode yang efektif saat ini belum tentu tetap relevan di masa depan karena kebutuhan organisasi dan kondisi lingkungan kerja dapat berubah. Oleh sebab itu, perusahaan perlu terus memperbarui sistem seleksinya agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan juga indikator kinerja. Misalnya melihat tingkat keberhasilan karyawan baru, tingkat pergantian karyawan, hasil penilaian kerja, serta mengidentifikasikan kemungkinan adanya bias dalam proses seleksi. Di slide ini juga menekankan pentingnya menggunakan pendekatan berbasis penelitian dan juga pedoman profesional agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Menurut Harkness et al. 2012, evaluasi yang konsisten dapat membantu organisasi memperbaiki kualitas perekrutan dan meningkatkan efektivitas tim. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, perusahaan dapat memastikan bahwa proses seleksi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi dan tidak hanya menjadi prosedur administrasi semata.
Terakhir untuk slide ke-10, yaitu menjelaskan bahwa tujuan utama dari seluruh proses seleksi adalah membangun tenaga kerja dengan performa tinggi yang mampu mendukung keberhasilan organisasi. Seleksi bukan hanya bertujuan mengisi posisi kosong, tetapi memastikan bahwa orang yang diterima memiliki kemampuan, nilai, dan juga potensi yang sesuai dengan arah perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, proses seleksi harus selaras dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya kebutuhan saat ini. Slide ini juga menekankan pentingnya menilai potensi berkembang dan kemampuan beradaptasi kandidat. Dalam dunia kerja yang terus berubah, perusahaan membutuhkan karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan saat ini, tetapi juga mampu belajar dan juga berkembang di masa yang depan. Selain itu, seluruh proses seleksi harus dilakukan secara adil, etis, dan juga berbasis pekerjaan agar setiap kandidat mendapatkan kesempatan yang sama. Menurut UKL and Gardner 2019, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun tim yang kompeten dan juga berkomitmen. Ketika perusahaan berhasil memilih orang yang tepat, hasilnya bukan hanya peningkatan produktivitas, tetapi juga terciptanya budaya kerja yang positif dan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan. Thank you for watching and see you next time.